Halo teman-teman semua, pada video trip Malaysia sebelumnya, saya mencoba naik kereta api ekspres rakyat Timuran yang menjadi kereta api dengan rute terjauh dari stasiun JB Sentral menuju stasiun Tumpat dan juga sebagai satu-satunya kereta api kelas sleeper yang masih berjalan secara reguler setiap hari di Malaysia. Dan harga tiketnya juga murah banget, cuma sekitar Rp220.000 saja. Di video kali ini, saya sudah berada di stasiun Tumpat, Kelantan, salah satu stasiun paling ujung di Semenanjung, Malaysia, yang berbatasan dengan Provinsi Narathiwat, Thailand. Saat ini juga, saya akan mencoba layanan kereta api yang menurut saya menjadi salah satu yang terbaik di Malaysia, yaitu KTM Shuttle Timuran. Salah satu kereta api lokal dengan tarif murah hanya RM1 saja, atau sekitar Rp4.000. Namun dengan spek layaknya kereta kelas eksekutif, bahkan interiornya seperti kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Nanti juga saya akan berjalan kaki melintasi perbatasan antar negara Malaysia dan Thailand. Nah, gimana untuk keseruan perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini kita sudah berada di depan ya teman-teman dari kereta yang barusan saja kita naiki. Mau lihat langsiran rangkaiannya dulu karena ini jalur aktif dari stasiun Tumpat, keretanya bakal dipindah ke sana ya. Di sana ada depo keretanya. Tuh. Bapak-bapak itu sangat amat bersemangat. Tapi saya mencari aman, saya huntingnya di sini aja teman-teman. Supaya dapat angle yang berbeda juga ya.
Sekarang ini lagi proses pengisian bahan bakar untuk pembangkit kereta ya teman-teman. Dan setelah pembangkitnya diisi, bakal dilangsir lagi. Setelah dilangsir akan mengisi HSD untuk lokomotif. Dan di area sebelah sini tuh ada bekas turntable stasiun Tumpat, tapi sudah tidak digunakan lagi karena sudah ditumpuk jadi besi bekas di sana. Nih, lagi proses penutupan PJL ya, teman-teman. Keretanya mau dilangsir lagi. Rangkaian keretanya persiapan dilangsir lagi, tandanya pengisian bahan bakar untuk di kereta pembangkitnya sudah selesai. Jadi habis ini bakal dilangsir menuju ke Subursupan untuk dicuci guna persiapan nanti malam ekspres rakyat timuran nanti menuju ke Cibosetra. Kita sekarang lagi melihat langsiran untuk kereta ekspres rakyat Timuran yang baru saja tiba di stasiun Tumpat ini. Dan rencananya nanti setelah isi bahan bakar, keretanya akan dibersihkan, lalu akan menjadi kereta ekspres rakyat Timuran lagi menuju ke arah JB Sentral. Inilah kereta dengan rute terpanjang di Malaysia yang berjalan secara reguler setiap harinya. Masinis langsirnya cuma satu loh teman-teman. Loh. Di sana ada loko lagi. Ini entah kenapa nih, bongkar pasang rangkaian dari ekspres rakyat Timuran teman-teman. Mari kita nikmati ini. Hampir pukul 3 sore teman-teman.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 16 menit. Saya, Mas Irja, dan Mas Tajudin lagi ngadem dulu di satu warung depan stasiun Tumpat. Iya. By the way, kita dari pagi itu belum makan. Habisan nasi. Iya. Dan digoreng, setelah kita tiba di Tumpat, Ayam goreng. gitu ya. ketemunya Maggie. Ini lagi. Oke, sekarang kita lanjut masuk lagi karena keberangkatan kereta yang bakal kita naiki jam 4 sore. Sekarang udah jam 15 lebih 35 ya teman-teman. Di sini ada customer service, jadi apabila kalian mau beli tiket secara langsung bisa ke sini juga ya. Nih. Ahmad pakai. Nih. Yang mana ya ini? Kayak ini tapi dia apa? Bukan. Yang ini. Sekarang ini kita duduk di gerbong B ya, yang ini. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Udah pintu otomatis ya. Nomor kursi 13 katanya. Mundur berarti. Ini 13 mah. Iya toh? Iya. Kereta api Shuttle Timuran menggunakan armada kereta api diesel multiple unit dan merupakan salah satu layanan KTM Intercity. Yang saya naiki saat ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Tumpat menuju stasiun Gua Musang. Apabila perjalanan secara full trip, harga tiketnya Rp8 atau sekitar Rp32.000 saja dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Namun, saat ini saya akan naik kereta api Shuttle Timuran dari stasiun Tumpat menuju stasiun Pasir Mas dengan tarif Rp1 atau sekitar Rp4.000 saja dengan waktu tempuh hanya 30 menitan. Ini dia teman-teman untuk kereta shuttle yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Dan untuk kereta shuttle-nya diproduksi oleh China ya. Jadi bukan produk asli dari Malaysia. Lalu untuk keretanya menurut saya mirip-mirip seperti model-model macam kereta cepat di Jakarta Bandung, ITS juga. Karena memang satu pabrikan gitu teman-teman. Kita mulai coba telusuri ya, dari mulai depan sini, ada yang berbeda. Di sini ada tong sampah, terus ada juga kursi yang berhadapan-hadapan kayak gini. Tuh, lanjut ke sini kursinya normal, seperti ke arah belakang. Ada rak bagasi juga. Terus di sini ada yang jual makanan. Kalau kalian lapar bisa belanja ke sini. Sekarang kita lihat-lihat dulu ke belakang ya teman-teman. Ternyata keretanya bagus loh. Ini sudah pakai pintu otomatis. Di sini ada toilet atau tandas. Nah, toiletnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi udah cukup leluasa, klosetnya kloset duduk. Di sini ada jet shower. Wih, mengalir dengan normal ya. Terus di sini ada tombol flush juga. Di sini mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Lalu di sini ada cermin yang ukurannya lumayan besar, ada tempat tisu juga, ada pegangan, dan di sini ada gantungan untuk pakaian. Di sini area bordesnya ya teman-teman. Lalu sudah menggunakan juga sambungan akordeon kayak gini. Ini mirip kayak ITS, tapi bertenaga diesel. Untuk konfigurasi kursinya, ada 2 di kanan dan 2 di kiri ya teman-teman. Terus setengah kapasitas kursi menghadap arah laju dan setengahnya lagi menghadap mundur. Tidak ada revolving seatnya, sehingga untuk kereta di sini memang didesain setengah maju setengah mundur kayak kereta premium gitu. Hanya saja saling membelakangi ya. Saling membelakangi di nomor 7 dan juga di nomor 8.
Di atas sebelah sini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Di sini ada meja lipat. Tuh. Lalu ada juga kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Di sini ada footrest juga untuk pijakan kaki. Dan di bawah sini ada colokan listrik untuk ngecas gadget kalian seperti HP, tablet, ataupun laptop. Dari segi legroom juga menurut saya udah cukup leluasa, tidak mepet dengan kursi yang depan. Tapi footrestnya ini seperti footrest di kereta Malaysia lainnya, yang memang ketika kita lepaskan, dia bakal langsung balik ke atas. Di sini ada peta rute perjalanannya ya. Untuk kereta yang saya naiki berangkat dari stasiun Tumpat akan berhenti di stasiun Kok Pasir, Wakaf Baru, Bunut Susu, Pasir Mas, Cicatinggi, Touban, Sungai Keladi, Bukit Panau, Tanah Merah, Temangan, Sungai Nal, dan Sungai Krai, lalu akan mengakhiri perjalanannya di Kuala Lipis. Di sini itu ada peta rute perjalanan ya, dari Tumpat menuju ke arah JB Sentral. Ini rute yang dilalui oleh kereta ekspres rakyat Timuran yang tadi kita naiki. Lalu di sebelah sini ada APAR atau alat pemadam api ringan, ada juga tempat untuk nyimpan bagasi, lalu ada tong sampah di bawah sini juga ya teman-teman. Sekarang kita telusuri dari sisi yang berlawanan ya teman-teman, apakah sama fasilitasnya atau berbeda. Tadi saya dengar Mas Irja katanya ada musola. Oh ini berbeda lagi. Tuh, tadi ke arah sebaliknya, di sini tuh nggak ada kursi, sekarang udah ada kursinya teman-teman. Di sini ada tong sampah, kursi berhadapan, dan ada kursi biasa lagi. Di sini ada kursi yang berhadapan lagi. Di sini ada tandas oku ya, atau toilet disabilitas. Di sini ada musola teman-teman. Wow, keren ya. Oh, ada tempat wudhunya langsung di sini. Ini tempat sholatnya. Ada sajadah, namun saya tidak melihat ada sarung ataupun mukena ya. Mungkin itu harus bawa masing-masing. Mantap sih. Ini kereta harga Rp1 loh teman-teman. Sekarang ini kita ada di stasiun Tumpat ya teman-teman. Dan saya rencananya beserta Mas Irja, Mas Tajudin akan turun di stasiun Pasir Mas. Berarti hanya melewati 1, 2, 3, 4 stasiun saja. Dengan waktu kurang lebih setengah jam. Jadi untuk perjalanan naik kereta ini hanya sebentar saja, kurang lebih selama setengah jam, dan harga tiketnya hanya Rp1 saja, atau apabila dirupiahkan sekitar 4.000 saja teman-teman. Bayangin, dengan harga Rp4.000 dapat kereta sebagus ini speknya, menurut saya asli ini worth it banget. Edan sih, harga Rp1 bisa dapat kereta sebagus ini gitu loh speknya. Enak banget. Wow, AC-nya adem, terus ada colokan listrik juga. Mantep sih. Harga cuman Rp1. Rp4.000. Dapatnya kayak speknya kereta cepat, walaupun nggak cepat-cepat kali sih. 50 km per jam. Ini kereta lokal, tapi murah banget. Udah gitu jaraknya panjang. Fasilitasnya tuh lengkap. Kereta makan ada, musola ada, toilet ada, colokan listrik ada, ber-AC lagi. Kurang apa ya, Pak? Iya. Ini kursinya aja kursi spek kereta cepat Jakarta-Bandung kelas ekonomi. Walaupun footrestnya ini nggak berguna banget, tapi oke lah gitu. Mantap sih. Mengingat ini kereta lokal, ITS pun kayak gitu loh stepnya. Tolong Pasundan 270, 270. Mata remaja. Kesel aku dengernya. Iya. Udah 16 jam kayak gitu. Ini kalah sama Rp1. Rp1, Rp4.000. Saya aja kaget waktu lihat dalam rumah mereka itu ternyata dalamnya. Padahal cuma iseng aja, memang pengen ke Pasir Mas doang biar bisa ngejar naik bis ya kan. Mind blowing banget ya. Itulah.
Tujuan saya pada trip kali ini menuju Komplek Imigrasi Rantau Panjang, sehingga setelah turun di stasiun Pasir Mas, perjalanan masih dilanjutkan naik bis ke Rantau Panjang. Dan nanti kita bisa berjalan kaki menyeberangi perbatasan antar negara Malaysia dan Thailand di Sungai Kolok, Provinsi Narathiwat. 3 ke Pasir Mas. Oke, makasih. Thank you. Ada pemeriksaan tiket dari kondekturnya karena di stasiun Tumpat tadi itu kita bebas masuk, pengantar pun bebas masuk. Jadi di scan-nya waktu di dalam kereta teman-teman. Jadi biar jelas mana penumpang gelap. Penumpang gelap diturunin kali ya. Iya, bisa jadi diturunin di next station. Kalau nggak langsung di jalan kayak gini. Tapi di sini tuh lebih kentara sama denda dibanding Iya bener. Diturunin. Iya bener. Dendanya tuh langsung gitu ya. Nggak masuk akal. Buka pintu aja 1.000 ringgit ya. Sekali denda langsung miskin. Iya. Rokok 20.000. 10.000 ringgit. Nah, 10.000 udah kayak 50 juta. Iya. 40 juta, 50 juta. Sangar ya. Persiapan masuk di stasiun Wakaf Baru ya ini. Tiketnya kelihatannya di dalam deh. Stasiun Bunut Susu. Iya, stasiun Bunut Susu namanya. Kalau nggak beli tiket online ya. Iya, belinya tiket online nanti bakal di scan di dalam ya. Halte kecil. Bener-bener 1 ringgit spek kereta cepat wus anjay.
Tadi jam 16.28. Nggak sampai semenit ya. Sekarang jam 16:34 ya. Sesaat lagi kereta yang kita naiki akan tiba di tujuan, yaitu di stasiun Bukit Mas. Pasir Mas. Pasir Mas. Mas. Kebalik terus, bro. Bukit Mas. Oke, karena ini keretanya berhenti sebentar banget, kita langsung merapat ke sana ya teman-teman. Karena kita bayar Rp1, jadi tidak bisa berlama-lama di sini ya. Next time lah, kalau ke arah sini lagi, kita coba full trip kali ya. Come on. Wow, yang naik dari Pasir Mas, rame. Rame kali. Wow, dan di sini agak sedikit gelap teman-teman. Kita lihat pemberangkatannya yuk. Yuk, rame banget. Kita geser ke sana dulu ya. Padahal tadi itu di Tumpat panas banget. Tapi di sini asli mendung banget. Kita harus lanjut jalan kaki ya teman-teman. Ternyata sewa kereta Rp1 kurang puas ya. Cuma bentar. Mana keretanya bagus lagi. Iya, minimal 2 jam loh. Wih. Di sini ada MTT ya teman-teman. Tapi nggak tahu masih dipakai atau enggak. Kayak nggak keurus gitu. Ini stasiun Pasir Mas. Sekarang ini kita bakal lanjut jalan kaki ya teman-teman. Karena untuk perjalanan kita akan dilanjutkan naik bis. Sebenarnya sih nggak begitu apal ya. Tadi itu rencananya kayak gimana. Cuman kita ikutin aja Mas Irja. Karena yang buat master plan beliau teman-teman. Kayak gini nih suasana di luar stasiun Pasir Mas. Itu langsung ada tulisan I love Pasir Mas. Ditambah ini ada masjid. Mantep. Lebih hidup, lebih banyak pilihan makan, gampang nyari makan. Iya, tidak seperti di Tumpat tadi. Tapi memang benar ketika teman kita bilang yang kemarin di JB Sentral kalau Tumpat itu kayak daerah yang masih jauh kemana-mana. Iya, benar. Masih sepi. Pasir Mas, Wakaf Baru mungkin kayak gini suasananya. Ramai Iya. banget. Walaupun tidak serame macam Johor dan Kuala Lumpur, tapi di sini terlihat perbedaan kehidupan yang signifikan. Kita sekarang ini lagi nunggu bis, tiba-tiba turun hujan teman-teman. Dan lihat, di sana tuh harusnya udah deres banget, kelihatan nggak sih?
Deras banget sana. Nanti kita bakal naik bis yang kayak gitu teman-teman. Cuman itu bisnya bukan tujuan yang kita mau. Iya, beda tujuan bro. Sudah hampir 1 jam kita menunggu bisnya tak kunjung datang. Dari hujan deras sampai hujannya reda ya. Belum datang nih. Udah biasa nunggu. Tadi kan silangan kan biasa juga kita. Kerja Iya. juga ya? Ya, Biasalah. sedikit nanti, Kak. Manusia kuat ya. Iya, buat. Kalau tak buat naik pesawat aja. Lambaikan tangan ke kamera. Terus Mutiara Rentas Desa nomor 29. Setelah menunggu 1 jam ya, bisnya datang. Tuh Ratu Mading tuh. Jom. Sekarang jam 17.49, kita sudah berada di dalam bis ya. Untuk harga bisnya sendiri 3,1 ringgit atau sekitar 12 ribuan. Nah, jarak dari stasiun Pasir Mas menuju ke Komplek Imigrasi Rantau Panjang berjarak kurang lebih sekitar 22 km. Apabila perjalanan naik bis ditempuh sekitar 40 menitan. Salah satu yang saya perhatikan selama di Malaysia, ternyata untuk transportasi umum yang disediakan sangat mempermudah masyarakat untuk bermobilitas. Contohnya seperti saat ini, saya berada di wilayah Kelantan, salah satu wilayah yang tidak seramai Kuala Lumpur. Namun, yang saya rasakan, koneksi antar moda transportasinya yang sudah cukup baik dan mudah untuk dijangkau. Transportasi umum yang disediakan juga sudah nyaman, dan yang terpenting, harga tiketnya murah untuk menunjang mobilitas serta perekonomian masyarakat di sekitarnya. Contohnya kereta api Shuttle Timuran ini. Saya sangat kagum karena pemerintah Malaysia bisa menyediakan transportasi yang nyaman dengan fasilitas yang wow, namun dengan harga tiket yang sangat murah. Sekarang jam 18.23 ya. Tuh, kita udah mau sampai di tujuan teman-teman. Dan garis-garis merah nih perbatasan. Sekarang kita sudah tiba di Rantau Panjang ya teman-teman. Dan disinilah kita akan menyeberang jalan kaki menuju ke Thailand. Karena ini adalah daerah perbatasan antara Malaysia dan juga Thailand. Kita harus ke imigrasi dulu ya, seperti biasa. Imigrasi Malaysia untuk keluar dan juga imigrasi Thailand untuk masuk ya teman-teman. Seru banget pengalaman pindah negara jalan kaki. Ini apa nih? Itu bekas stasiun yang dipakai. Oh, bekas stasiun katanya. Oh ya ini. Wah, terbengkalai ya. Ini dulunya jalur yang menghubungkan Thailand dan juga Malaysia lewat rel. Tapi sekarang sudah nonaktif teman-teman. Oke, cuma sekilas doang ya. Kita lanjut lagi ke bawah. Bapak Ketua, pernah lewat jalur sini belum? Udah tahun 90-an ditutup. Oh, 90-an. kita belum lahir ya. Kita sudah cek paspor barusan, sudah keluar dari Malaysia, dan kita sekarang lagi berjalan kaki untuk memasuki negara lain, menuju ke Thailand. Sekarang jam 18.36 ya. Ini ngantri.
Emang sih tiap perbatasan pastinya agak sedikit rame karena banyak antrian orang yang mau saling memasuki negara tujuan. Ini dia teman-teman, untuk rel lama ya, yang menghubungkan Malaysia dengan Thailand di sisi yang lain. Kalau kemarin kita dari Padang Besar ke Hat Yai, kalau ini dari Sungai Kolok ya. Bisa dibilang inilah titik penyeberangan kita dari Malaysia menuju ke Thailand. Itu sudah memasuki area imigrasi Thailand ya teman-teman. Sisi yang lain teman-teman, ini bisa nyebrang pakai kapal langsung tanpa pemeriksaan paspor ya. Mungkin warga-warga sini sih akam sih. Kalau kita sebagai pendatang, jangan berani-berani guys. Cari mati namanya. Kita yang resmi aja lah ya. Iya. Ini udah memasuki Thailand ya. Sawadee atau selamat datang, ucapan selamat datang. Kita tiba di Provinsi Narathiwat di Thailand ya. Sawadee, Sawadikap. Di sini jam 18.40 ya. Tapi di HP itu udah berubah teman-teman. Belum yang ini. HP saya yang satunya lagi udah berubah. Kita memasuki waktu Indonesia Barat. Barat lagi. Area Thailand. Area Thailand tapi Bangkok ini. Maksudnya jam Bangkok. GMT plus 8 ya? Plus 8. Plus 8 apa plus 7? Lupa ya? 7 ya? 7 kayaknya. 7 ya? 7 kayaknya. Oke. Jalan kaki kayak 1 jam. Iya. 5 menit nyebrang negara. 1 jam. Perbedaannya. Tuh. Udah ada bendera Thailand. Sawadikap. Swadi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.56. Mundur 1 jam dari Malaysia. Alhamdulillah proses berjalan dengan lancar walaupun sempat digiring ke dalam imigrasi. Foto dulu kita. Oke, foto dulu kita. Oke. Sudah tiba di Sungai Kolok, sudah memasuki Thailand. Sekarang kita mau lanjut jalan kaki ke hotel ya teman-teman. Nggak begitu jauh sih jaraknya. Kita nginep di dekat stasiun Sungai Kolok. Bahasanya udah beda. Kalau di sini pusing saya lihat tulisannya itu nggak ngerti sama sekali. Ono coroko. Bahasa Jawa itu loh. Tahu? Oh iya. Tak tahu gak? Awas kejedot. Tak ada PJL-nya. Iya. Ini nih rel yang tadi ya teman-teman. Yang dari perbatasan itu. Bertemu di sini. Relnya sudah nonaktif. Ditutup tahun 1990. Kita nyebrang ya. Ketebalan relnya itu macam rel R54 ya. Lumayan tebal teman-teman. Ini masih Irja jalan ke sana kemana coba? Jalannya ke jalan gini, kita motong jalan kayaknya teman-teman. Saya baru ingat kalau nginepnya kan tadi di dekat stasiun Sungai Kolok. Nah, rel ini pasti nembusnya ke stasiun juga kan? Saya kira Mas Irja cuma review doang, nanti balik lagi ke sana. Taunya tidak. Mas Irjanya sih nggak bawa tentengan, kita bawa tentengan berat coy. Sungai Kolok yang merupakan rel aktifnya. Oke. Di paling ujung. Kita nyusurin aja. Nanti apabila udah ngelewatin PJL, nah berarti kita keluar situ. Itu mentoknya. Kita jadi cosplay jadi JJ ya? Iya. Oke, yuk. Siap. Kita cek jalur. Gas. Gas. Waduh, hati-hati ini ranjaunya besar kali ya. Kita anggap saja ini merupakan jalan pintas kita menuju hotel. Iso nyebrang jembatan pora.
Biasa nyebrang di Kadungora, ini doang mah easy, Dek. Ini udah kelihatan teman-teman, relnya udah sering dilewatin sama kereta karena mungkin untuk kelangsiran lokomotif dan lainnya. Nah, itu stasiun Sungai Kolok di sana ya. Hotel kita ada di sana, Genting Hotel. Tuh. Capek. Oke, kita lanjut jalan ke hotel. Sudah lelah sekali. Ternyata nyebrangnya lumayan jauh, teman-teman. 1 kilo lebih. Pas banget. Nanti check-in ketika maghrib. Besok kita check out masih gelap. Karena kereta kita 6:30. Sekarang kita lagi cari makanan dan rencananya mau ke 7-Eleven supaya pasti halal. Tapi tadi saya lihat banyak juga makanan halal di sepanjang jalan. Dan nampaknya juga yang jualan banyak orang Malaysia, teman-teman. Ini masuknya masih perbatasan sih ya. Jadi masih gampang untuk nyari makanan halal. Ini gapuranya nih. Sekian dulu untuk video perjalanan kali ini, dimulai dari naik kereta api Shuttle Timuran yang harga tiketnya murah namun spek layaknya kereta kelas eksekutif. Lalu berjalan kaki menyeberangi perbatasan antar negara Malaysia dan Thailand. Seru banget ya bisa berpindah negara dengan cara berjalan kaki. Sungguh jadi pengalaman yang tak terlupakan. Pada video berikutnya, saya akan mencoba salah satu layanan kereta api lokal di Thailand dengan rute perjalanan melewati salah satu jalur yang bisa dibilang paling berbahaya di Asia Tenggara. Karena setiap kereta api yang melewati jalur ini wajib dikawal oleh tentara bersenjata lengkap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.